Saya akan baca ayat yang ke-14 bagi kita. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya akan baca ayat 22 lagi. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saya akan baca lagi ayat yang ke-25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ini dasar firman Tuhan yang menjadi bagian kita pagi hari ini dalam perayaan kebangkitan. Kita sering masuk dalam perayaan kebangkitan. Dan memang kalau kita lihat sebagai orang percaya di sekeliling kita, ketika kita masuk dalam perayaan kebangkitan maupun perayaan Paskah Jumat Agung, dalam semua perayaan Jumat Agung, semuanya berhubungan dengan pernik-pernik ritual agama. Saya sengaja memilih 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 11 ini untuk menegaskan kepada kita bahwa pondasi dari iman orang percaya, pondasi dari iman kita adalah pondasinya dimulai dari dasar ini, kebangkitan Kristus yang disebut dengan Injil. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, maka saya memulai dengan bagian pertama yang bisa kita pelajari bersama, yang berhubungan tentang Injil itu. Di layar saya kurang jelas, Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan Injil. Kita mulai yang pertama, Injil yang menyelamatkan. Di ayat yang pertama, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, Rasul Paulus menjelaskan tentang Injil yang menyelamatkan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang sudah percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang mereka sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sama seperti bagian itu. Peringatan ini diingatkan kepada semua kita tentang pondasi iman orang percaya. Pondasi iman orang percaya adalah tentang Injil yang menyelamatkan. Ada 3 hal yang berhubungan dengan Injil yang menyelamatkan di dalam Alkitab, dalam bacaan kita. Yang pertama, Injil, bahwa kita menerima Injil itu. Injil bukan hasil pemikiran manusia. Injil bukan filosofi. Injil bukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan teori-teori. Injil adalah berita yang kita terima. Dan berita yang kita terima adalah Injil yang menyatakan bahwa Allah mengasihi manusia. Yang kedua, kita berdiri teguh di dalamnya. Dalam ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua dalam pertama Korintus pasal 15 ini. Ketika kita berhubungan tentang Injil yang menyelamatkan, maka kita berhubungan tentang bagaimana hubungan Injil itu dengan kita. Kita harus berdiri teguh dalam Injil. Injil bukan tiket kita ke surga. Bukan hanya tiket kita ke surga. Bukan hanya password kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan tinggal bersama-sama dengan Kristus Yesus di surga. Tapi Injil adalah tempat di mana pondasi iman kita. Injil adalah pondasi yang menyatakan bahwa Allah bersama-sama dengan kita sepanjang hidup kita. Kalau kita menghadapi apapun di kehidupan kita, Injil itu adalah pondasi iman kita. Yang ketiga, Injil itu berhubungan dengan teguh iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Rasul Paulus menulis bagian ini, lalu dia bilang begini bahwa Injil itu bukan tentang emosi sesaat. Emosi yang berhubungan tentang saat kita datang kepada Tuhan kemudian selesai. Injil itu bukan hubungan tentang itu. Injil itu adalah komitmen untuk berdiri teguh, pegang teguh janji bahwa Allah mengasihi saya. Dan karena Allah mengasihi saya, Yesus Kristus mati bagi saya. Rasul Paulus menulis tentang sia-sia. Rasul Paulus sementara menyampaikan begini, bahwa percaya itu tanpa komitmen adalah sebuah kepercayaan yang sia-sia. Percaya harus berhubungan dengan berdiri teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Karena itu dalam bagian ini saya memulai tentang Injil yang menyelamatkan. Bagian yang kedua dari berita firman Tuhan, ada 4 hal yang ingin saya bagikan bagi kita. Dan yang kedua ini saya menyebutnya konten Injil. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Rasul Paulus lalu memberi ringkas tentang iman orang percaya. Yang pertama, Kristus mati karena dosa kita. Hari Jumat kita merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dalam perayaan Jumat Agung. Waktu kita bicara tentang Injil dan mengakui sebagai pondasi iman kita, maka yang kedua berhubungan tentang isi dari Injil. Yang hari ini saya ulangi sebagai orang percaya yang kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka yang pertama Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan bahwa Injil itu berhubungan, konten dari Injil itu berhubungan tentang Kristus yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Kematian Yesus bukan berhubungan tentang kecelakaan sejarah. Kematian Yesus bukan berhubungan dengan kekalahan total keperencanaan Allah bagi penebusan manusia. Bukan berhubungan dengan itu. Tapi berhubungan tentang rencana yang tertulis dalam kitab suci. Rencana yang tertulis dalam nubuatan-nubuatan tentang Allah menyelamatkan isi dunia. Rencana yang tertulis seperti yang dikutip dalam Yesaya pasal 53 tentang hamba Tuhan yang menderita. Injil, konten Injil adalah Kristus telah mati atas dosa-dosa kita. Kalau kita seperti pesan firman Tuhan yang saya sampaikan hari Jumat dalam perayaan Jumat Agung. Kalau kita pelihara, kalau kita simpan terus, kalau kita berupaya tidak keluar dan tidak bersama-sama dengan Tuhan, berupaya keluar dari kesalahan-kesalahan kita, dari dosa-dosa kita, maka konten Injil itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang berhubungan dengan konten Injil. Kristus telah dikuburkan. Konten Injil ini tidak sengaja ditulis dan tidak tertulis asal-asal. Konten Injil ini tertulis dengan jelas bahwa Yesus telah dikuburkan. Bahwa Yesus telah mati. Bahwa seluruh tubuhnya baik darah dan air telah terkuras habis. Bahwa Yesus telah terengah-engah. Bahwa Yesus telah berkata selesai dan Yesus telah mati. Selesai. Dan bukan hanya itu. Injil ini menceritakan kontennya, isinya menceritakan. Mereka lalu membawa dia ke kubur. Mereka lalu memasukkan dia dalam kuburan. Yesus telah dikuburkan. Yesus telah mati. Ini konten Injil. Ada yang bilang Yesus tidak meninggal. Yesus tidak mati. Ada yang menyatakan bahwa Yesus mati suri. Ada yang menyatakan bagian ini. Tapi konten dari Injil menjelaskan kepada kita bahwa para murid Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, para murid bersama dengan perempuan-perempuan yang dari jauh melihat kematian Kristus di atas kayu salib. Bersama-sama mereka mempersiapkan penguburan Yesus Kristus. Dan Kristus memang benar telah dikuburkan. Ini konten Injil. Kristus benar-benar telah dikuburkan. Dan secara fisik Kristus benar-benar mati. Ibu sekalian, kenapa saya mengulang ini bagi kita? Untuk melihat fondasi iman kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, ini yang menjadi bagian yang kita rayakan. Kristus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Alkitab lalu menjelaskan dan Rasul Paulus menulis dengan jelas tentang kebangkitan yang kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa Kristus telah bangkit. Kira-kira ketika Rasul Paulus menulis surat ini, jemaat telah terbentuk. Orang-orang Kristen mulai tersebar di seluruh tempat pelayanan yang Rasul Paulus injili dan Rasul Paulus didirikan tentang dasar tentang orang percaya. Setelah itu dalam beberapa tahun kemudian Rasul Paulus memberi surat kepada jemaat di Korintus untuk menjelaskan konten Injil dan menjelaskan bahwa Yesus Kristus telah bangkit.
Mereka coba untuk menutup peristiwa ini dengan cara mereka menulis dan mereka taruh bahwa ada prajurit-prajurit yang menjaga kuburan Yesus. Prajurit-prajurit yang menjaga dengan jelas kuburan Yesus. Mereka juga berupaya supaya berita tentang kebangkitan Kristus ini tidak diceritakan. Tetapi Kristus telah bangkit. Murid-murid kemudian berjumpa dengan Yesus karena kebangkitan ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus. Seperti tadi pujian kita. Karena Yesus hidup, maka kita semua dilayakkan Bapa. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, saya lalu masuk untuk menjelaskan konten Injil ini. Dan saya sampai kepada bagian tentang konten Injil yang terakhir. Apa itu Injil? Apa itu Injil? Ini yang saya mau bagikan bagi kita. Injil adalah berita kesukaan Allah mengasihi isi dunia. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ada yang bilang Injil yang tertulis itu sudah diterjemahkan dan terjemahkan itu menjadi salah dan Injil yang benar itu sudah pergi. Apa itu Injil? Atau kata yang tepat, siapa itu Injil? Injil adalah Yesus Kristus Tuhan. Injil adalah Allah mengasihi kita. Injil adalah Allah mengizinkan Yesus mati di atas kayu salib. Injil adalah Allah merebutmu dari dosa. Allah merebutmu dari hukuman kekal. Dan Allah memberikan hidupnya bagimu supaya engkau tertukar hidupmu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Itu Injil. Siapa Injil? Injil adalah Yesus Kristus Tuhan. Maka Injil berikut yang ingin saya sampaikan. Siapa Injil? Yesus Kristus Tuhan. Siapa Injil? Saya, Bapak Ibu sekalian. Alkitab menulis siapa itu Injil? Injil adalah kita, adalah suratan Kristus yang terbuka dan bisa dibaca oleh semua orang. Ketika kita mempercayai Yesus, ketika kita menjadikan Yesus sebagai konten Injil kita, tinggal dalam Injil, konten Injil itu mengakui bahwa Allah mengasihi manusia, mengakui bahwa Allah mengasihi saya, mengakui bahwa Yesus lahir, mengakui bahwa Yesus melakukan banyak hal dan Yesus melakukan banyak mujizat, mengakui bahwa Yesus mati untuk saya, mengakui bahwa Yesus bangkit untuk saya, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita adalah konten Injil itu sendiri. Saya, Bapak Ibu, orang muda, orang tua, anak-anak adalah konten Injil itu. Ketika orang melihat kita, orang melihat Injil itu. Ketika orang melihat kita, orang melihat bahwa Kristus memang benar dalam hidup kita. Ketika orang melihat kita, kata-kata kita dan tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan berhubungan dengan Injil, berhubungan dengan Yesus Kristus Tuhan. Maka pertanyaan yang saya bagikan dalam perayaan kita pagi hari ini, perayaan kebangkitan Kristus. Sudahkah kita menjadi suratan Kristus yang terbuka? Sudahkah kata-kata dan tindakan-tindakan kita terbuka dan dilihat oleh orang bahwa engkau percaya Yesus Kristus Tuhan? Atau konten Injil kita sama seperti ada yang dimulai dari awal pemberitaan firman Tuhan ini. Konten kita adalah konten-konten pernak-pernik perayaan Paskah. Konten kita adalah konten pernak-pernik, konten-konten yang berhubungan tentang seluruh yang berhubungan dengan ritual agama. Atau konten kita berhubungan kita dengan Injil Yesus Kristus Tuhan. Pagi ini dalam perayaan ini, setelah kita belajar firman Tuhan tentang bagian apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ini, kita boleh keluar dari tempat ini untuk menyebarkan Injil dengan tindakan kita. Kita menyebarkan Injil itu supaya Injil itu terberitakan dan nama Yesus terus diceritakan dan disampaikan bahwa konten Injil itu Allah mengasihi kita. Allah mengasihi seisi dunia dan Allah mengasihi semua orang yang berada di lingkungan-lingkungan kita di mana kita ada. Bapak kasih Tuhan Yesus, bagian yang ketiga yang saya bagikan dari berita firman Tuhan pada pagi hari ini.
bukti yang tak terbantahkan. Apa bukti pondasi iman orang percaya, orang Kristen hari ini? Apakah diceritai bukti yang berhubungan dengan mitos atau bukti berhubungan dengan teori-teori? Apa bukti? Bukti dari iman orang Kristen adalah bukti tentang saksi. Saksi yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menulis bagian ini yang berhubungan dengan saksi kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Rasul Paulus menulis pertama disampaikan untuk dia berjumpa dengan Kefas atau Petrus bersama 12 murid. Kemudian lebih dari 500 saudara yang sekaligus. Dan pada saat Rasul Paulus menulis surat ini, masih hidup bersama-sama dengan mereka. Kemudian Yakobus dan semua rasul. Dan yang terakhir Paulus sendiri. Kasih Tuhan Yesus, di bagian tentang apa yang bukti yang tidak terbantahkan ini, saya kembali ke suratan terbuka. Paulus yang sebelumnya seorang yang menganiaya jemaat, dia menulis dan dia menyampaikan dengan jelas bahwa sebelumnya dia menganiaya jemaat yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Rasul Paulus menulis bahwa setelah seluruh orang berjumpa dengan Yesus, ada Kefas, ada 12 murid, ada 500 dari para saudara-saudara yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Ada juga Yakobus dan semua rasul-rasul yang lain. Kemudian Rasul Paulus menulis bagian terakhir, saya. Maka bagian ini saya menyampaikan satu hal yang berhubungan dengan ini. Pernahkah Yesus melakukan perjumpaan dengan dirimu? Karena Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dalam perjalanan menuju Damsyik. Dalam perjalanan itu dia akhirnya mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebelumnya dia mengakui Yesus adalah seorang bidat. Dan seorang yang tidak layak disembah. Seorang yang tidak layak diakui sebagai Tuhan. Orang-orang percaya pada waktu itu adalah orang-orang yang salah yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena perjumpaan dengan Yesus, maka Rasul Paulus berubah menjadi seorang yang bersemangat memberitakan kerajaan Allah. Maka perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan Bapak Ibu sekalian. Saya anak jemaat GBI Mawar Sarong. Dari kecil saya melayani di gereja. Tapi ada sesuatu masa di mana saya bertanya, apakah Tuhan ada? Saya bertanya, apakah penyembahan saya benar atau tidak? Sampai saya akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi Yesus yang kita sembah ini tidak melepaskan saya. Sehingga pada tahun 1997 dia mengizinkan saya berjumpa dengan dia. Maka hari itu segalanya berubah total. Hidup saya untuk Kristus Yesus Tuhan. Maka saya mulai bagian ini. Saya mengingatkan jalan Bapak Ibu sekalian. Pernahkah saudara berjumpa dengan Yesus dan benar-benar berjumpa dengan Yesus? Ataukah Yesus hari ini adalah pernak-pernik agamamu? Ataukah Yesus itu adalah hanya pengetahuanmu? Konten Injil kita sudah dengar dan kita tahu. Bapak-Bapak kasih Tuhan Yesus, alamilah perjumpaan dengan Yesus Tuhan. Kalau kita baca seluruh kitab kisah para rasul, kita terus sampai seluruh tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia selalu mengulang bagian ini. Perjumpaan saya dengan Yesus di jalan menuju Damsyik membuat saya berubah dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau Bapak Ibu, kalau jemaat Tuhan, kalau semua saudara-saudara yang mendengar siaran kami pagi hari ini, Yesus hanya masih menjadi pengetahuan.
Yesus hanya menjadi pernak-pernik agamamu. Ibadah-ibadah Jumat Agung dan ibadah-ibadah kebangkitan adalah ibadah-ibadah ritual pernik-pernik agamamu. Alami perjumpaan dengan Yesus. Cari Yesus. Alkitab menyebut dengan jelas bahwa ketika kita mencari, kita akan menemukan Dia. Ketika kita mengetuk pintu, Dia akan membukakan pintu bagi kita. Alkitab dalam kitab Yeremia berkata bahwa Dia adalah Tuhan yang maha besar. Tapi Dia adalah Tuhan yang mengizinkan diri ditemui ketika kita mencari Dia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu belum, saudara-saudara belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara benar, alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Tuhanmu hari ini adalah Tuhan pengetahuan dan Tuhan hanya berhubungan dengan catatan-catatan sejarah dan pengenalan-pengenalan tentang berita Yesus Kristus yang diperkenalkan di dalam Alkitab, dan belum sampai pada hubungan tentang mempercayai konten dari Injil, maka harus mempercayai dengan benar. Apakah yang pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus masih hari ini terus, masih hari ini bersemangat? Apakah masih, Bapak Ibu sekalian, dan perayaan kebangkitan ini, Kristus menampakkan diri kepada para murid, kepada 500 saudara-saudara yang lain, dan terakhir kepada Rasul Paulus, dan yang paling terakhir pada generasi kita hari ini. Dia pasti mengizinkan diri untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, satu persatu segala kesalahan-kesalahan yang kita pertahankan dirontokkan pelan-pelan, dicabut pelan-pelan, dihentikan pelan-pelan, dibuat menjadi baik, dipoles menjadi indah. Sama seperti tulisan Rasul Paulus bahwa di dalam rumah yang besar biasanya ada 2 perabot. Perabot yang pertama adalah perabot yang disimpan dan disembunyikan. Tapi perabot yang kedua adalah perabot yang dibanggakan dan ditaruh di depan umum supaya orang bisa lihat tentang perabot itu. Bapak Ibu sekalian, biarkan dirimu dipoles dengan baik oleh Yesus Kristus Tuhan dalam perjumpaan-perjumpaan ibadahmu di setiap kali engkau berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, bagian akhir dari berita firman Tuhan ini di ayat yang ke-9 dan 11. Rasul Paulus menulis bahwa dia tidak layak menjadi murid. Dia tidak layak menjadi rasul. Lalu Rasul Paulus menulis di ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Maka Bapak Ibu sekalian, berita tentang kasih karunia Allah. Berita tentang Allah mengaruniakan kasih karunia kepada kita. Kasih karunia Allah berhubungan dengan pengampunan. Rasul Paulus lalu menulis tentang kasih karunia. Bahwa ketika dia melayani Tuhan, ketika dia melakukan ini dan ini dalam ibadah-ibadah, ini bukan karena dia hebat, tapi karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Akhir dari berita firman Tuhan, para pelayan saya silakan. Ingat baik-baik bahwa Kristus telah bangkit. Dan Kristus telah bangkit itu, segala hal yang berhubungan dengan duka cita, segala hal yang berhubungan dengan kematian-kematian, termasuk berhubungan dengan kematian rohani, sakit secara rohani, lumpuh secara rohani, tidak bisa melihat secara rohani, tidak bisa melakukan segala sesuatu secara rohani, bahkan sampai kepada posisi kematian rohani, ataupun sampai kepada kematian rohani 1 hari mati, atau sementara 2-3 hari mati, atau sudah sampai dengan 4 hari mati dan sudah berbau busuk sehingga dalam kematian rohani kita. Allah sanggup membangkitkan karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Abi kasih Tuhan Yesus. Yesus pernah membangkitkan orang mati yang baru sedikit mati dari pegawai dari Yairus.
atau juga anak muda di Nain yang sudah menuju tempat kematian, pemakaman, atau juga Lazarus yang sudah 4 hari mati dan busuk dan telah selesai dan sudah tidak bisa lagi untuk masuk dalam kehidupan, tapi Yesus membangkitkan dia dari kematian. Mungkin secara pribadi kita hidup, tapi kita mengalami sakit rohani, kita mengalami kelumpuhan rohani, kita mengalami hal-hal yang berhubungan tentang kehidupan yang tidak berkembang secara rohani dalam Tuhan. Yesus yang engkau sembah sanggup membangkitkan engkau dari masalah itu. Kebangkitan Kristus membangkitkan harapan-harapan kita. Iman kita bukan iman yang hanya berhubungan dengan sejarah, tapi iman kita membuktikan ada buktinya, dan iman itu buktinya adalah kita sendiri. Kristus telah menggerakkan kita untuk sampai dengan hari ini ada. Maka Kristus juga akan menggerakkan kita untuk bekerja lebih giat lagi, untuk melayani lebih giat lagi sepanjang hari-hari hidup kita, seterusnya dan seterusnya sampai selama-lamanya. Sehingga konten Injil yang dalam hidup kita ini terceritakan dan terberitakan dimanapun kita ada. Amin. Untuk kebenaran firman.